Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Bari, saya dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan membahas tentang materi mengenal user interface dan komponennya. Dosen pengampu Yoga Saria Eskom Mkom. Sebelum kita mengenal jauh apa saja yang ada di user interface, kita ketahui dulu apa itu user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Di sini saya mengambil contoh barang yang sering kita pakai tiap hari di rumah, yaitu laptop. Kita bisa lihat tampilan laptop pada gambar yang tampil ini, mulai dari tampilan depan laptop, lalu tampilan laptop bagian belakang, lalu tampilan laptop dari atas pada posisi keyboard, tampilan sisi kiri laptop, dan tampilan sisi kanan laptop. Kita bisa lihat tampilan laptop ini sangat minimalis karena bentuknya terlihat tipis. Untuk tampilan user interface ini juga diterapkan pada sistem operasi, yang mana sistem operasi yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Windows. Adapun juga untuk aplikasi, website, dan blog. Kita bisa lihat tampilan user interface pada smartphone ini. Sistem operasi yang digunakan yaitu Android. Mulai dari tampilan awalnya, kita bisa lihat. Kemudian menu yang ada di dalamnya. Lalu menu pengaturan yang disediakan oleh sistemnya. Tampilan user interface ini terdapat aspek di dalamnya seperti layout, icon, color, tipografi, dan saya akan membahas satu persatu dari aspek yang terdapat pada user interface. Yang pertama, layout. Kita ketahui bahwa layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat layout yang baik dan buruk. Kita bisa lihat gambar yang sebelah kiri, tata letak yang diterapkan kurang bagus dan tidak konsisten, mulai dari jarak pada suatu objek dan komponen yang terdapat di dalamnya. Paragraf yang tidak teratur, ada beberapa bagian yang membingungkan, dan jarak baris yang berdempetan. Perbedaan dengan gambar yang sebelah kanan sangat jauh, dimana yang sebelah kanan itu tata letaknya terlihat konsisten, rapi, dan juga paragraf yang teratur sehingga pengguna nyaman melihatnya. Di sini saya ambil contoh user interface pada website Pinterest. Untuk layout terlihat rapi sehingga pengguna nyaman menggunakannya, dan jarak tiap komponennya rapi dan konsisten. Selanjutnya, icon. Icon adalah tampilan berupa simbol atau gambar sebagai maskot dari suatu objek yang melambangkan fungsi objek itu sendiri. Pada dasarnya, icon mempermudah pengguna dalam melakukan suatu task atau mengakses objek tertentu. Kita bisa lihat icon pada komputer dapat mewakili file, objek, folder, aplikasi, drive, maupun objek lainnya. Icon juga dapat berupa gambar atau tulisan. Ada beberapa situs yang menyediakan icon, yaitu Flaticon, Freepik, dan lain-lain. Pada situs tersebut banyak sekali menyediakan icon-icon dan bisa kita akses secara gratis maupun berbayar. Selanjutnya, color. Color merupakan sebuah kekuatan dalam dunia desain, khususnya visual. Warna dapat mengubah suasana dari sebuah gambar dalam sekejap mata.
Warna juga dapat meyakinkan, memperingatkan, menarik, dan sebagainya. Warna dapat menyebarkan emosi tanpa melakukan apapun. Hal ini dapat menjadi salah satu senjata yang baik jika berada dalam tangan yang tepat. Nah, kira-kira jika kalian melihat warna biru, kira-kira website apa yang kalian ingat? Dengan warna biru ini kita bisa mengingat bahwa Facebook salah satunya dengan identitas warna biru, dan juga Twitter. Jadi visual warna sangat penting untuk mengingat suatu brand. Selain color ada juga kontras, di mana kedua ini sangat berkaitan untuk pewarnaan. Bahwa kontras merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi tingkat pemindaian mata dan hierarki visual dari sebuah halaman. Kontras dapat membuat pada desainer untuk mempresentasikan tata letak yang membantu pengguna untuk menentukan poin mana yang penting dan selanjutnya dalam sebuah halaman. Ada dua user interface yang terdapat di slide. Kira-kira mana yang bagus dilihat? Kita bisa lihat yang sebelah kiri. Icon terlihat kurang jelas dan juga pemilihan warna yang kurang tepat, sehingga kontras antara warna putih dan abu-abu tidak pas. Jika kita lihat gambar sebelah kanan, icon terlihat jelas dan pemilihan warna ungu dan putih terlihat kontras sehingga jelas terlihat oleh pengguna. Selanjutnya tipografi. Tipografi didefinisikan sebagai ilmu gaya, penampilan dan struktur dari font yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keestetikaan kepada pembaca. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tipografi yang baik. Di sini ada poinnya, yaitu menggunakan hierarki, sesuaikan ruang kosong pada teks, pilih font berdasarkan konteks, dan sejajarkan ke kiri agar mudah dibaca. Pertama yaitu menggunakan hierarki. Kita bisa lihat kedua gambar tersebut, kira-kira di mana perbedaannya. Perbedaannya yaitu pemilihan ukuran teks, di mana ukuran teks pada judul dan subjudul dan paragraf berbeda ukuran teksnya, sehingga pengguna nyaman dalam membaca teks tersebut. Cara penerapannya yaitu dengan menggunakan golden ratio, yang mana golden ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618. Golden ratio juga biasa digunakan untuk desain logo, untuk konsisten sebuah objek yang diterapkan pada logo. Untuk cara penerapannya itu dengan mengalihkan ukuran teks yang kita pilih, lalu kita kalikan dengan nilai 1,618. Contoh di sini kita memilih ukuran teks 24 poin, lalu kita kalikan dengan 1,618, maka hasil yang didapatkan adalah 38,8 poin. Kali digunakan untuk membuat ukuran teks semakin besar. Sebaliknya, untuk membuat ukuran teks yang kecil, kita tinggal bagi saja dengan 1,618, maka hasilnya akan didapat. Lalu menentukan ruang kosong pada teks. Pertama kita lihat tinggi baris. Tinggi baris ini berupa spasi antara suatu baris dengan baris yang lainnya secara vertikal. Fungsinya agar paragraf itu mudah dibaca oleh pengguna. Kedua, spasi huruf. Spasi huruf ini adalah jarak antara huruf yang suatu huruf dengan huruf yang berada di dekatnya. Kita bisa lihat gambar, paragraf akan terlihat aneh jika tiap hurufnya agak berdempetan. Ketiga, panjang baris. Panjang baris mempengaruhi keterbacaan teks. Baris yang lebih pendek mampu membuat keterbacaan teks lebih optimal. Untuk penggunaan panjang baris harus menyesuaikan dengan ukuran teks yang akan digunakan. Selanjutnya, pilih font berdasarkan konteks. Ketika memilih font, Anda harus menyesuaikan dengan konteks yang ingin disampaikan. Untuk menghindari penggunaan banyak jenis font, kita bisa menggunakan font family. Karena hal ini akan membuat proses desain lebih mudah dengan secara otomatis akan menciptakan tampilan yang lebih kohensif. Selanjutnya, sejajarkan ke kiri agar mudah dibaca. Dengan menggunakan peralatan ke kiri, mampu meningkatkan keterbacaan kalimat. Peralatan yang konsisten akan memberikan tempat bagi mata untuk kembali setelah menyelesaikan setiap paragraf, membuat pembaca lebih mudah.
Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.